Selamat pagi anak-anak hebat kelas 2. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat. Oke, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Silahkan Adha pimpin dalam doa. Baik, Bu. Mari teman-teman kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Adha, kamu anak yang hebat. Anak-anak jangan lupa ya, setelah kita Zoom meeting, kalian mengisi presensi yang sudah Bu Citra buat di Google Classroom ya. Jadi kalian mengisi presensi kalian. Kita akan mengingat pada pembelajaran sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar di tema 4, di subtema 1 dan pembelajaran yang kedua, bagaimana kita harus menjaga kebersihan diri kita. Nah, hari ini kita masih belajar di tema 4, yaitu hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah, pembelajaran yang ketiga. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Ada 3 tujuan. Yang pertama, diharapkan anak-anak nanti bisa menyanyikan sebuah lagu dengan tekanan yang kuat dan dengan tekanan yang lemah. Lalu yang kedua, itu diharapkan anak-anak bisa menganalisis suatu perbedaan antara rumah yang bersih dan rumah yang tidak bersih. Yang ketiga adalah kita akan belajar bersama-sama supaya anak-anak bisa mengetahui berbagai bangun datar dari benda-benda di sekitar kita dan ciri-cirinya. Nah, anak-anak supaya tambah semangat, mari kita nyanyikan satu lagu. Lagu ini sudah Bu Citra share ya videonya di Google Classroom dan di Google Classroom dan di WA Group ya. Oke. Bu Citra stop dulu. Kita akan menyanyikan lagu Membuang Sampah. Yuk kita nyanyikan bersama ya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkungan. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan baru di tempatnya. Sapu dan bersihkan baru di tempatnya. Nah, itu tadi lagu Membuang Sampah. Adha, coba Bu Citra mau tanya kepada Adha. Tadi kita menyanyi, ada yang dinyanyikan dengan tekanan atau suara yang keras, ada juga yang dinyanyikan dengan suara yang bagaimana, Adha? Yang lemah, Bu. Yang lemah, kita pelan ya tadi menyanyikannya. Nah, anak-anak, dalam setiap lagu itu ada yang namanya dinamika. Nah, perhatikan ya di PowerPoint yang Bu Citra tunjukkan di sini. Di lagu Membuang Sampah tadi ada dinamika yang harus kita nyanyikan, yaitu yang dinyanyikan keras atau kuat, dan yang dinyanyikan lembut atau lemah, dan ada yang dinyanyikan dengan dinamika yang biasa. Perhatikan tanda garis ini anak-anak. Ya, ada garis yang bergelombang, ada garis lurus, dan ada lirik lagunya yang tidak ada garis lurus atau gelombangnya. Untuk yang garis lurus seperti ini ya, itu dinyanyikan dengan tekanan kuat. Kalau kita menyanyikan dengan tekanan kuat, itu suaranya bagaimana, Ari? Keras, Bu. Bagus, suaranya keras. Kalau kita nyanyikan dengan tekanan yang lemah, berarti kita menyanyikannya dengan lembut. Contohnya, ya dengan pelan, begitu ya. Contohnya yang baris pertama. Jangan membuang sampah di mana-mana. Itu kita nyanyikan dengan keras atau lembut anak-anak? Dengan lembut, Ibu. Lembut, Bu. Iya. Oke. Nah, ada lagu, Bu Citra tadi sudah sebutkan ada dinamika. Kalau suatu lagu itu dinyanyikan keras semua, bagaimana ya? Rasanya bagaimana kalau dinyanyikan dengan kuat semua? Afri? Bu. Nggak enak didengar, Bu. Tidak enak didengar, Bu. Tidak enak didengar, bagus itu ya. Bu. Jadi kalau kita menyanyi harus ada dinamikanya.
yaitu ada yang dinyanyikan keras, ada yang dinyanyikan dengan lembut seperti itu. Jadi dengan adanya dinamika ini, lagu semakin enak untuk didengar. Nah, anak-anak yang berhubungan dengan sampah, Bu Citra punya percakapan antara kecoa dan cecak adik anak-anak ya. Coba sekarang kita praktekkan membaca ini. Andi yang menjadi cecaknya ya, menjadi cicaknya. Lalu si Awalia menjadi kecoanya. Coba yuk dipraktekkan bersama. Mengapa di sekitarmu banyak sampah dan kecoa? Manusia selalu membuang sampahnya ke sini. Jika kamu jadi manusia, apa yang akan kamu lakukan? Ya. Bau. Rumah juga akan menjadi sarang penyakit karena banyak kuman. Oh, setuju. Kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Bagus sekali kalian membacanya. Sudah lancar ya kelas 2. Nah, anak-anak semuanya, dalam percakapan ini apa sih pelajarannya? Apa yang bisa kita ambil dari percakapan kecoa dan cecak ini? Coba Arif, yang bisa kita ambil pelajaran dari kecoa dan cicak ini apa ya? Arif, ada suaranya? Iya, Bu. Ya. Jaga rumah biar gak kotor. Oh, menjaga rumah agar tidak kotor ya. Kalau rumah yang kotor itu akan menyebabkan apa, Ari? Banyak kuman, Bu, yang buat sakit. Oh, banyak kuman yang membuat sakit. Bagus sekali, Arif. Oke, anak-anak yang hebat. Kalian harus menjaga kebersihan rumah kalian ya. Sekarang anak-anak coba amati gambar berikut ini. Nah, ini ada gambar anak-anak. Sudah nampak ya gambarnya? Nampak, Coba Bu. lihat. Wah, rumahnya bagus ya anak-anak. Coba analisis dan sebutkan. Anak-anak, ciri-ciri dari rumah ini itu, ciri-ciri rumah bersih dan sehat itu apa ya? Coba Bu Citra tanya kepada Andi. Andi, ciri-ciri rumah bersih dan sehat menurut Andi apa? Tidak ada sampah atau kotoran, Bu. Bagus. Denny, menurut Denny, rumah bersih dan sehat itu ciri-cirinya apa? Cahaya matahari dapat masuk dengan maksimal, Bu. Bagus, Denny. Cahaya matahari bisa masuk ke dalam rumah dengan maksimal. Lalu kita perhatikan gambar berikutnya, anak-anak. Nah, Bu Citra ada gambar berikutnya nih. Ini adalah rumah yang tidak bersih dan tidak sehat. Coba Ari, ciri-cirinya apa menurut Ari rumah yang tidak bersih dan tidak sehat itu? Berantakan, Bu. Terus banyak sampah. Oke, bagus, berantakan dan banyak sampah. Jika anak-anak disuruh memilih, anak-anak lebih memilih rumah yang bersih atau rumah yang tidak bersih? Yang bersih. Rumah yang bersih, Bu. Coba Afri, ungkapkan alasanmu mengapa kamu memilih rumah yang bersih. Akan merasa nyaman, Bu. Ya, Afri akan merasa nyaman kalau tinggal di rumah yang bersih. Ada yang lain yang bisa mengungkapkan alasannya memilih rumah yang bersih? Terhindar dari penyakit, Bu. Terhindar dari penyakit, Bu. Oh, kalian ingin terhindar dari penyakit, makanya pilih rumah yang bersih. Oke, bagus sekali. Jadi pilihan kalian tepat. Untuk itu kalian harus menjaga rumah kalian ya. Setiap hari menjaga rumah kalian tetap bersih. Karena rumah yang bersih otomatis akan menjadi rumah yang sehat. Oke, yuk kita lanjutkan. Ada bacaan di sini tentang hindari rumah yang tidak bersih. Kita baca paragraf pertama saja ya. Silahkan Denny untuk baca paragraf pertama. Baik, Bu. Rumah yang tidak bersih harus dihindari. Rumah yang tidak bersih banyak kuman. Kuman inilah yang menyebabkan penyakit. Jika sakit, berbagai kegiatan akan terganggu. Badan akan terasa lemah dan lesu. Nafsu makan pun akan berkurang. Oke, dari bacaan ini kita jadi tahu anak-anak bahwa rumah yang tidak bersih itu banyak kumannya.
Jadi kalau rumah yang kotor banyak kumannya dan kuman itu bisa menyebabkan penyakit. Dalam bacaan ini anak-anak ada kosakata, ada kata-kata yang berhubungan dengan rumah yang kotor. Ada kata kotor, sampah, kuman, dan bau. Sekarang Bu Citra tanya kepada Andi, apa ya arti kata kotor menurut Andi? Kotor itu berarti tidak bersih, Bu. Bagus Andi, kotor itu tidak bersih. Lalu menurut Awalia, sampah itu artinya apa ya? Kalau saya sampah itu barang yang sudah tidak terpakai, Bu, atau sisa-sisa. Ya, bagus sekali. Barang yang sudah tidak terpakai atau sisa-sisa. Nah, anak-anak, Bu Citra akan memberitahu nih sesuatu hal yang istimewa. Untuk mengecek arti sebuah kata, kita bisa menggunakan yang namanya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalian bisa pergi ke perpustakaan, tapi saat ini tidak bisa pergi ke perpustakaan ya, untuk mencari makna dari kata kotor, sampah, kuman, dan bau. Tapi tenang saja, walaupun kalian tidak bisa pergi ke perpustakaan, kalian bisa mencari arti katanya secara online. Nah, anak-anak nanti akan Bu Citra bagikan link untuk mencari kata di Kamus Besar Bahasa Indonesia secara online. Ya, Bu Citra tampilkan di sini. Apakah sudah muncul anak-anak? Sudah. Sudah muncul, Bu. Nah, Sudah, ini Ibu. namanya Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. Jadi kita bisa mencari arti kata apapun di kamus besar ini. Nanti linknya akan Bu Citra bagikan. Contohnya adalah kata kotor tadi. Nah, kita ketik saja di sini kata kotor. Lalu kita cari apa sih arti kata kotor? Nah, keluar anak-anak di sini. Ada kata tidak bersih dan kena noda. Itu arti dari kata kotor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi Andi tadi sudah benar ya, bahwa kotor itu tidak bersih. Begitu anak-anak. Nanti kalian coba cari makna kata dari setiap kosakata yang ada di LKPD juga yang Bu Citra sudah sediakan. Nah, ini adalah kosakata yang ada, yaitu kotor, sampah, kuman, dan artinya anak-anak ya. Kotor tadi tidak bersih atau terkena noda. Sampah itu barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Begitu anak-anak yang hebat. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Tidak, Bu. Tidak, Oke, Bu. tidak ada. Oke, anak-anak sekarang Bu Citra tanya. Tadi dalam ciri-ciri rumah yang bersih tadi, perabotannya itu tertata rapi. Nah, perabotan di sekitar rumah kita atau di rumah kita itu mempunyai bentuk. Nah, kita sudah belajar macam-macam bentuk dari video pembelajaran yang sudah Bu Citra sharingkan kemarin. Coba anak-anak kalian sebutkan apa saja sih macam-macam bangun datar atau bentuk bangun datar yang ada di sekitar kita. Afri, coba. Ada papan tulis, Bu. Ada papan tulis, oke. Itu bentuknya apa, Afri? Itu contoh panjang, Bu. Oke, persegi panjang. Bagus. Sekarang Adha coba. Apalagi ya macam-macam bangun datar? Piring, Bu. Bentuknya lingkaran. Pintar, bagus sekali. Ya. Ya, ada segitiga juga. Nah, di sini Bu Citra punya ya barang-barang yang berbentuk lingkaran. Kalau di sini, Bu, kok ada cangkir, ada botol, ada mangkok. Ini kan bukan lingkaran. Yang lingkarannya adalah permukaannya, bentuk permukaannya lingkaran. Lalu di sini ada juga benda-benda yang berbentuk persegi. Contohnya ada permukaan jam, lalu ada papan catur, ada jendela, ya, ada tutup dari sebuah kotak begitu ya, anak-anak ya. Lalu ada apa ini? Ini gambar apa? Batu bata ya, Bu? Pin ya, Bu. Ya, bagus. Lalu ada yang berbentuk persegi panjang. Coba sebelum Bu Citra tunjukkan gambarnya. Contoh benda yang berbentuk persegi panjang di rumah kalian apa ya? Afri coba. Papan tulis, Bu. Saya punya papan tulis.
Oh, bagus papan tulis. Selain itu, Ari coba. Pintu, Bu. Oh, oke, pintu Ari berbentuk persegi panjang. Iya, bagus sekali anak-anak. Lalu ada yang berbentuk segitiga juga ya. Ada kalau ini yang ada di jalan ya anak-anak ya. Rambu-rambu lalu lintas ada yang berbentuk segitiga. Lalu ada di sini ada penggaris juga berbentuk segitiga. Nah, sekarang anak-anak perhatikan ini. Ini adalah gambar dari benda yang ada di sekitar kita. Gambar apa ini coba? Siapa tahu? Yang biasanya untuk membersihkan kaki. Itu keset. Lap, Bu. Kain lap. Keset. Atha bilangnya keset. Yang betul keset, Ari. Ya, itu untuk Keset, kaki Bu. kita. Ya. Nah, keset ini berbentuk apa, anak-anak? Persegi panjang, Bu. Panjang. Persegi panjang. Nah, keset ini itu mempunyai yang namanya ruas garis, ya. Ruas garis itu garis yang membatasi suatu bidang datar. Nah, di sini perhatikan, kita akan melihat berapa sih ruas garis dari keset ini. Ruas garis dari keset ini ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada berapa ruas garisnya? Ada 4. Bagus. Oke. Sekarang karena bentuk keset ini adalah bangun datar persegi panjang. Nah, Bu Citra tanya kepada Denny, berapa ruas garis persegi panjang ini, Denny? Ada 4, Bu. Bagus, ada 4. Kita hitung ya. Nih, 1, 2, 3, 4. Jadi ruas garisnya ada 4. Begitu. Gambar berikutnya. Nah, Bu Citra masih punya gambar nih. Ini adalah gambar lap ya, atau serbet kalian bilangnya. Bentuknya persegi. Menurut Andi, ada berapa ruas garisnya, Andi? 1, 2, 3, 4, Bu. 4. Iya, bagus. Ruas garisnya ada 4 ya. Karena ini lap ini atau serbet ini berbentuk persegi, berarti persegi itu ruas garisnya juga ada 4. Begitu ya. Coba Ari, di sekitarmu, apakah ada buku, Ari? Ada, Bu. Berapa ruas garisnya dari buku itu, Ari? Ada 4, Bu. Aku udah hitung. 1, 2, 3, 4. Bagus Ari, hebat ya. Ari bisa menghitung ruas garis bukunya Ari sendiri. Nah, anak-anak di sini Bu Citra akan sampaikan bahwa ruas garis itu bisa juga disebut dengan sisi pada bangun datar. Pada video yang Bu Citra sharekan kemarin, ada bangun datar ini anak-anak ya. Bangun datar ini namanya adalah segitiga sama sisi. Coba Awalia, berapa jumlah ruas garisnya? Ada 3, Bu. Bagus, segitiga ini memiliki 3 ruas garis atau sisi. Lalu gambar ini, nah ini hampir sama dengan persegi ya. Ini namanya belah ketupat. Ada berapa ya sisinya? Bu Citra tanya kepada Arif. 4, Bu. Ada 4. Bagus Arif, ada 4 juga. Lalu Bu Citra punya gambar lagi seperti ini. Coba kalian hitung ruas garisnya ada berapa? Siapa yang berani? Saya Ya, berapa coba? 5. Ada? ada 5. Oke, keren. Kalian hebat ya. Karena ada 5, maka ini namanya adalah bangun segi 5. Ruasnya ada 5. Berikutnya, ada berapa ya ini ruas garisnya? Coba Ari, ada berapa Ari? Ada 6, Bu. Bagus, ada 6. Bangun ini disebut dengan segi 6. Nah, sekarang anak-anak coba lihat bangun yang terakhir yang Bu Citra tunjukkan.
Kira-kira ruas garisnya ada berapa anak-anak? Coba identifikasi, analisis. Ini ruas garisnya ada berapa ya? Ada ruasnya. Ada 1, Bu. Ah, hebat. Lingkaran itu ruas garisnya ada 1. Begitu anak-anak yang hebat. Kita tepuk tangan semuanya untuk anak-anak Bu Citra yang hebat. Wah, keren kalian ya. Nah, sudah selesai nih pembelajaran kita hari ini. Tidak terasa ya. Anak-anak, nanti setelah ini kalian bisa mengakses Google Classroom. Kalian bisa mendownload LKPD yang Bu Citra share. Atau bisa juga kalian melihat di WA group dari orang tua kalian. Juga di situ sudah ada LKPD yang Bu Citra share. Selain itu, Bu Citra juga share evaluasi pembelajaran. Kalian bisa mengerjakan evaluasi pembelajarannya melalui Google Form. Nanti kalian akan langsung tahu nilai kalian berapa. Jadi nanti langsung diakses di situ ya. Oke anak-anak, sekarang kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Tadi pembelajaran kita hari ini ada 3. Coba Adha. Yang pertama tadi kita belajar apa Adha? Belajar tentang dinamika lagu, Bu. Ya, dinamika lagu dinyanyikan dengan tekanan apa saja, Adha? Dengan tekanan yang keras dan ada dengan tekanan lemah, Bu, atau lembut. Oke, lalu yang kedua, Andi, kita belajar apa tadi, Andi? Ciri-ciri rumah yang sehat dan yang tidak sehat, Bu. Hebat, ciri-ciri rumah yang sehat dan tidak sehat, rumah yang bersih dan rumah yang tidak bersih, begitu. Lalu yang ketiga kita belajar apa, Ari? Yang terakhir kita belajar menghitung sisi bangun datar. Iya, bagus, menghitung sisi bangun datar. Nah, sekarang anak-anak kita sudah belajar bersama-sama. Apakah ada kesulitan apa yang kita pelajari hari ini? Tidak, Bu. Ada kesulitan? Tidak, Bu Citra. Tidak ada. Tidak, Bu. Sudah paham. Berarti tidak ada materi yang belum kamu pahami ya? Ya, Bu. Sudah jelas. Sudah paham. Oke, nanti